apa kabar semua? Kali ini saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman semua bagaimana interpretasi untuk V-value. Jadi ada sedikit kekeliruan dalam interpretasi V-value ini dalam penelitian-penelitian teman-teman mahasiswa. Oke, seperti apa kekeliruannya? Let's find out. Sebelum kita bicara tentang kekeliruan yang ada baiknya kita bicara tentang fenomenanya dulu. Jadi memang di Indonesia, orang kita ini memang kubunya ingin melihat V-value dari setiap penelitian-penelitian yang ada. Jadi mereka ingin melihat apakah ada significant dan non-significant correlations, significant effect atau tidak. Jadi mereka ingin reject null hipotesis menggunakan V-value. Jadi kubunya memang ke sana begitu ya. Nah, sebetulnya ada kontra di situ. Kontranya seperti apa? Karena mereka bilang statistic is not that simple, it's not about binary option. Bukan hanya dua pilihan, signifikan dan non-signifikan. Karena kalau melihat dari data lebih dari itu, maka dari itu ada juga yang menyarankan menggunakan alternatif V seperti Bayesian factor. Tapi saya tidak ingin menjelaskan pro dan kontra dari V-value ini, tapi kita ingin membahas V-value interpretasinya itu seperti apa. Oke, sekarang kita menuju interpretasinya. Jadi kalau kita bicara V-value, yang sering digunakan adalah 0,01 dengan 0,05. Ada juga yang menggunakan 0,10. Nah, yang sering digunakan adalah 0,05 atau 0,01 begitu ya. Dimana 0,01 atau kurang dari 0,01 itu highly significant. Kalaupun 0,05 itu moderate significant. Nah, sekarang interpretasinya seperti ini. Kalau misalnya ya V-value-nya 0,051, apakah signifikan? Nah, banyak yang keliru di sini karena mereka bilang ini hanya bedanya sedikit saja, 0,051, bedanya sedikit saja, 0,01 saja bedanya. Kok tidak signifikan? Ya begitulah kekurangan dari V-value. Kalau misalnya 0,051 itu tidak signifikan. 0,052, 0,053 itu tidak signifikan. Oke, non-significant, insignificant. Oke. Kalau misalnya V-value 0,049 itu signifikan. Jadi bedanya 0,01. Jadi begitulah kekurangan V-value. Oke. Namun ya begitulah adanya. Oke, kita tidak perlu debate akan hal itu. Nah, yang sering dilakukan dari teman-teman mahasiswa ini seperti ini. Jadi ketika mereka presenting V-value, mereka hanya menggunakan dua angka belakang koma saja. Oke, 0,0539 misalnya. Tapi karena ada 4 koma di situ, mereka hanya menggunakan dua angka saja di belakang koma, 0,05. Nah, kalau misalnya 0,05, orang berpikir ini 0,050 dong, artinya signifikan. Padahal sebetulnya itu 0,053 yang tidak signifikan. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Ini untuk warning untuk teman-teman mahasiswa dan dosennya. Jadi kalau misalnya pengen melihat apakah itu V-value-nya signifikan atau tidak, ya kita betul-betul cek 3 angka belakang koma atau 4 angka belakang koma dari V-value tersebut. Jadi kita bakal paham apakah ini benar-benar signifikan atau tidak. Kalau memang kubunya kita pengen melihat V-value. Oke? Jadi jangan sampai ada kesalahan di sini. Nah, begitulah adanya kekurangan dari V-value. Mau tidak mau, kita harus mengikuti statistik. Karena kita bicara statistik, tidak ada negosiasi. Memang cut off point-nya begitu. Kurang sama dengan 0,05 artinya signifikan. Tapi kalau misalnya lebih dari 0,05, tidak signifikan. Artinya, tidak boleh lebih dari 0,050. Oke? Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, semoga tidak ada kekeliruan dalam interpretasi V-value ini. Oke? Thank you guys for watching.